merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan pada semua satuan pendidikan. Visi mata pelajaran CIB berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa dan pemberdayaan warga negara. Sedangkan misi mata pelajaran CIB adalah membentuk warga negara yang baik, yakni yang sanggup melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara dilandasi oleh kesadaran Pancasila, kesadaran hukum, dan moral. Dalam hal pencegahan korupsi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui jalur pendidikan, yaitu dengan mata pelajaran CIB. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi sendiri masih sangat merajalela di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kasus korupsi yang terus-menerus meningkat setiap harinya. Tercatat dalam Transparency International atau TI, Indonesia menempati urutan ke-89 sebagai negara terkorup di dunia dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang berada di 6 tingkat di bawah negara paling bersih dari korupsi. Atau dengan kata lain, tingkat korupsi di Indonesia telah mendekati zona merah. Hal ini tentu saja menjadi kasus yang serius karena dengan keadaan perekonomian negara Indonesia yang masih merangkak, harus dihambat dengan banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Kenapa sih korupsi harus diberantas dari suatu negara, khususnya Indonesia? Korupsi memiliki dampak buruk ke hampir seluruh komponen dalam negara, khususnya bidang ekonomi, karena korupsi dapat menghambat perputaran ekonomi yang ada di suatu negara. Bayangkan, uang negara yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan infrastruktur, meningkatkan investasi, dan membantu masyarakat malah dipakai untuk keuntungan pribadi oleh pejabat negara. Hal ini tentu saja mengakibatkan kerugian yang besar di suatu negara tersebut. Korupsi juga menjadi salah satu faktor terbesar atas terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat, di mana orang-orang yang kaya akan semakin kaya karena korupsi dan orang yang miskin akan semakin miskin karena haknya diambil oleh orang-orang yang melakukan korupsi tersebut. Negara Indonesia sudah seharusnya memiliki sikap anti korupsi yang kuat sebab dalam dasar negara kita yaitu Pancasila telah memiliki nilai-nilai anti korupsi yang terkandung dalam sila-silanya. Hal ini dapat disimak sebagai berikut. Jadi, Pancasila adalah dasar negara kita. Semua kasus korupsi menyangkut ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini, bahwa ketuhanan yang Maha Esa menganjurkan dalam agama tidak boleh mencuri, dan korupsi itu sama saja mencuri. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena mencuri uang rakyat menyebabkan rakyat semakin miskin, karena pelaku mementingkan kepentingan sendiri di atas kepentingan umum. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Korupsi dapat menimbulkan perpecahan di beberapa oknum, karena sebagai manusia yang beradab tidak akan menyelewengkan kepentingan rakyat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, bahwa semua rakyat Indonesia percaya kepada pemimpin agar melakukan tindakan yang benar. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sanksi harus diberi secara tegas dan adil, maupun kasus korupsi, kasus pelecehan, kasus pencurian, dan maupun apapun kasus itu. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana pentingnya peran pendidikan Pancasila sebagai tindakan anti korupsi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih kasus-kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia, baik dari yang kecil seperti kasus korupsi oleh karyawan toko hingga yang besar seperti korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Nah, di tahun 2010 sampai 2012 kira-kira segitu ada kasus korupsi yang sangat besar, namanya korupsi EKTP. Di kala itu, Setia Novanto yang menjabat sebagai ketua DPR, dia mengajukan anggaran sebesar 5,9 triliun ke negara. Namun,
ternyata dia mengkorupsi 2,3 triliun yang harusnya tadi untuk proyek EKTP. Nah, yang pertama ini dampaknya bagi negara. Tentu saja kehilangan 2,3 triliun itu sebuah kerugian yang besar bagi negara. Dan bagi masyarakat, kita yang sebagai masyarakat kan memberikan pajak kepada pemerintah. Ternyata pajak yang kita harusnya digunakan pemerintah untuk pembangunan negara ternyata dipakai untuk korupsi. Yang kedua, di bidang demokrasi. Jadi EKTP ini tujuannya adalah kita sebagai masyarakat yang sudah mencukupi umur untuk menggunakan hak pilih kita dalam pemilu di tahun 2012 yang lalu. Namun karena proyek EKTP ini dikorupsi sehingga EKTP-nya tidak sesuai ekspektasi proyeknya. Jadi masyarakat masih banyak yang tidak menerima EKTP sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Lalu yang terakhir ada di bidang kesehatan. EKTP ini juga berfungsi untuk mendaftarkan kita ikut dalam program BPJS. Namun karena kita tidak mendapat EKTP sesuai yang diinginkan, sesuai ekspektasi negara, karena dikorupsi Setia Novanto itu, kita jadi tidak bisa menggunakan BPJS kita. Ya intinya kasus korupsi itu sangat tidak manusiawi lah, karena merugikan banyak orang dan terutama juga negara, itu pasti dirugikan. Jadi lebih baik kita tidak korupsi. Selanjutnya yaitu KPK menetapkan mantan Direktur PT Garuda Indonesia Emir Syahsatar dan Sutikno Sudarjo sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan mesin pesawat yang melibatkan PT Garuda Indonesia. Emir diduga menerima uang sebesar 20 miliar dan 2 juta US dollar dalam bentuk barang. Emir dijerat dengan pasal 12 huruf A atau B dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991. Sedangkan Sutikno selaku pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991. Seperti pada kedua kasus ini, kasus EKTP dan maskapai Garuda Indonesia ini melanggar pasal korupsi. Maka Setia Novanto diberi sanksi berupa hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta. Sekarang pelaku ditempatkan di lapas Sukamiskin. Begitu juga dengan Dirut Garuda Indonesia. Karena kasus penyeludupan 2 barang berupa Harley Davidson dan sepeda Brampton, dengan tindakannya ia melanggar UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dengan ancaman penjara 10 tahun. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai generasi muda, saya mengajak para penerus generasi bangsa untuk menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila, dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan seperti kejujuran dalam kehidupan sehari-hari yang akan menentukan kelak apa yang kita akan lakukan di masa depan, agar kasus serupa tidak terulang kembali dan dapat terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh bangsa.